Selamat datang di podcast The Champ, satu cerita banyak makna. Oke, sore hari ini di episode pertama dari podcast The Champ edisi tahun ini, kita akan sama-sama memperkenalkan dulu nih kabinet yang baru menjabat di tahun ini. Seperti yang teman-teman tahu, beberapa waktu lalu kita ada pergantian pengurus menuju kabinet Genesis. Nah, penasaran gak sih apa itu kabinet Genesis dan kira-kira siapa orang-orang di dalamnya? Sore hari ini bersama aku di sini sudah ada narasumber kita yang luar biasa yang akan menemani aku untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang kabinet Genesis. Karena itu tanpa berlama-lama lagi langsung saja aku perkenalkan, di sini ada Ketua PMKF H4 Kabinet Genesis dan juga Wakil Ketua PMKF H4 Kabinet Genesis. Oke, langsung saja boleh perkenalan dirinya masing-masing Bang, dari Bang Gilbert kemudian Bang Yobel. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Gilbert Basanta. Di sini dipercaya jadi Ketua PMKF H4 Kabinet Genesis. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Yobel Utauruk, NPM 110 110 0052. Waduh, buat nilai itu Bang. Iya. Oh. Pak Gustaka. Waduh. Selaku Wakil Ketua PMK Kabinet Genesis. Oke, luar biasa. Itu dia, sudah bersama dengan aku pada sore hari ini ada Bang Gilbert dan juga Bang Yobel, duo maut yang biasanya disebut Bang Gilyo. Iya. Oke, Bang Gilbert, Bang Yobel, mungkin tadi seperti yang sudah aku sebut di awal, sore hari ini kita akan sama-sama mengenal lebih jauh kabinet Genesis. Kabinet yang sekarang sedang dipimpin oleh abang-abang sekalian nih. Nah, kita mengenal nama Genesis. Mungkin secara Kristiani ini sering kita dengar ya. Tapi sebenarnya kenapa sih pemilihan kata Genesis ini digunakan di kabinet ini? Mungkin boleh nih Bang sedikit diceritakan. Boleh dari Bang Gilbert dulu. Jadi asal muasal kami memilih kata Genesis itu pertama kepikirannya dari keresahan kami berdua sewaktu kami pertama kali baru dilantik itu, kami kayak kepikiran pengen membawa PMK ini kembali ke roh asalnya. Jadi banyak dari masukan-masukan dari alumni itu kayak bilang ke kami itu kalau PMK ini bukanlah PMK yang mereka kenal seperti yang dulu. Jadi berangkat dari situ kami pengen membawa kembali roh PMK yang sudah hilang menurut para alumni tersebut. Nah, jadi Genesis ini kan diambil dari bahasa Inggris yang artinya asal, dan ini juga ada di merupakan salah satu kitab di Alkitab, yaitu kitab Kejadian. Nah, jadi kitab awal ya. Iya, kitab awal. Jadi kenapa kami memilih Genesis ini, karena memang berkenaan dengan juga apa yang menjadi keresahan kami. Kami pengen membawa PMK kembali menjadi roh awalnya. Dan Genesis ini merupakan kata yang tepat setelah juga kami rapatkan dengan pengurus-pengurus. Oh, seperti itu. Luar biasa ya, ingin membawa roh awalnya PMK. Kayak pengen bikin awal baru ya, somehow berarti ya Bang. Benar. Oke, dari Bang Yobel ada yang ingin tambahkan? Sebenarnya kalau pemilihan kata Genesis kurang lebih udah dijelasin sama Gilbert. Cuman memang ini bukan cuman terkait semangat dari alumni, ini juga udah diflorin kepada teman-teman kabinet semua. Dan memang kata Genesis ini melingkupi seluruh semangat kami lah. Kayak kami juga memang secara keseluruhan memang sepakat untuk mengembalikan roh PMK ini ke awal gitu. Jadi memang ini suatu hal yang bukan sebenarnya demand dari alumni aja, tapi memang kami dari lubuk hati kami terdalam memang pengen ngejalanin PMK yang gimana seharusnya gitu. Gimana PMK yang sebenarnya itu jadi rumah untuk teman-teman di FH ini sendiri gitu sih. Oke, menarik ya. Dimana sebenarnya ternyata pengambilan nama itu tidak sesederhana itu ya Bang. Aku kira ya bisa aja orang random pick nama Genesis bagus gitu ya. Ternyata enggak ya teman-teman. Ada satu makna dari pemilihan kata Genesis itu. Yang berarti maknanya ini ingin memulai awal yang baru. Benar, ya, sesuai dengan awalnya PMK itu bagaimana. Luar biasa teman-teman sekalian. Berbicara tentang awal yang baru nih abang-abang sekalian, pastinya akan ada sesuatu yang berubah dong, yang abang-abang impikan untuk bisa berubah dari PMK kabinet-kabinet sebelumnya. Entah mungkin ada sesuatu yang ingin diperbaharui, dibuat lebih baik lagi, atau justru ada inovasi-inovasi nih. Nah, mungkin untuk kabinet tahun ini ada nggak sih hal baru yang ingin dibawakan atau hal yang udah ada dari tahun lalu tapi ingin disempurnakan tahun ini dari abang-abang kira-kira?
Oke, jadi kalau dari kami pribadi itu hal yang pengen kami perbaiki dari yang tahun lalu itu kembali ke perangkulan dari anggota-anggota PMK-nya. Jadi kami melihat dari beberapa tahun ke belakang itu, kami kan juga pengurus juga di tahun-tahun sebelumnya. Kami melihat kayak PMK ini lebih merangkul ke arah pengurusnya saja. Jadi ke anggotanya, baik anggota biasa maupun anggota kehormatannya itu kurang merangkul. Jadi kami pengen menyempurnakan lagi terkait hubungan antara pengurus dan juga anggota-anggota PMK. Bang Yobel? Oke, kalau misalnya ngebahas terkait inovasi, sebenarnya inovasinya sejalan sama arti kata Genesis itu kan, kembali ke awal. Pada esensinya sebenarnya kan PMK ini kan tujuannya itu untuk jadi wadah. Wadah siapa? Wadah teman-teman yang merupakan anggota dari PMK itu, yaitu teman-teman Kristen. Nah, dari situ kami pengen ngembaliin PMK itu menjadi suatu wadah yang inklusif bagi teman-teman PMK semua gitu. Jadi kayak nggak terbatas cuman pengurus-pengurus saja nih yang di PMK ini yang bakalan bisa kita bilang tempat berpulangnya gitu kan. Tapi seluruh anggota PMK, teman-teman yang even bukan pengurus itu juga bisa ngerasain kalau mereka punya rumah gitu di sini. Jadi itulah jawabannya di PMK gitu. Oh, luar biasa ya. Bagaimana berarti tahun ini tuh fokusnya itu pengen istilahnya memperkuat eksistensi PMK ini buat teman-teman Kristen semua ya ternyata. Benar. Bukan cuma untuk teman-teman pengurus dari PMK itu sendiri. Nah, ini bisa di take notes juga nih buat teman-teman yang mungkin sedang menonton podcast pada hari ini. Kalau sebenarnya acara-acara PMK ini nggak hanya untuk pengurus ya, abang-abang sekalian ya. Dan juga nggak hanya untuk teman-teman yang pengurus, tapi juga terbuka untuk seluruh keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum yang beragama Kristen. Betul ya, oke. Luar biasa. Sejalan dari kata Genesis, inovasi-inovasinya. Wah, udah bisa dibayangin nih betapa hebatnya, betapa luar biasanya tahun ini untuk PMKF tahun 4. Sama-sama kita katakan amin. Oke, abang-abang sekalian, dalam memegang kepemimpinan di kabinet ini, apalagi banyak inovasi yang ingin dibawakan, ada kerinduan-kerinduan untuk merangkul, apalagi merangkul orang yang tidak hanya internal pengurus, itu adalah something big, itu adalah big responsibility pastinya. Nah, sebenarnya yang abang-abang baik Bang Gilbert maupun Bang Yobel ingin tanamkan di PMK tahun ini tuh core value-nya, nilai utamanya tuh apa sih untuk orang-orang yang akan dirangkul ini? Dari PMK-nya gitu Bang. Nah, kalau terkait hal itu mungkin bisa dibilang berkenaan juga dengan ayat pegangan dari PMK itu sendiri yang tertulis di Yohanes 17 ayat 21. Nah, jadi pada inti ayat itu disebutkan bahwa kita ini semua ini merupakan satu kesatuan dalam Kristus. Nah, jadi dalam hal penjangkauan atau perangkulan kepada mahasiswa Kristen lainnya itu kami lebih menekankan kepada pengurus ini, kalau kita semua itu sebagai mahasiswa Kristen terus yang di Fakultas Hukum itu merupakan satu kesatuan dalam Kristus. Jadi dalam penjangkauannya juga tidak ada pilih-pilih. Jadi kita semua satu. Oke. Nah, menarik ya mendengar bagaimana berarti PMK tahun ini itu ingin menanamkan bagaimana kita itu sebagai umat Kristen sebenarnya satu ya. Sebenarnya kalau dari PMK sendiri nih Bang, mungkin kan namanya seperti organisasi pada umumnya, pasti kita punya proker, kita punya kegiatan. Apa sih pengaplikasian nilai ingin menjadi satu ini di proker-proker PMK Bang? Oke. Kalau misalnya ngebahas proker, karena core value-nya itu pengen menjadi satu, memang di semua proker kami, di tiap bidang itu kan pasti punya proker-proker kan ya. Itu memang kami tanamkan value ini sendiri. Contohnya kayak misalnya Persekutuan Rabu. Kalau misalnya di kepengurusan sebelumnya kan di Persekutuan Rabu tuh nggak ada perayaan ulang tahun kan ya. Nah, gimana cara kami merangkul seluruhnya, itu salah satunya dengan apresiasi ulang tahun gitu. Jadi kayak di Persekutuan Rabu tuh ada 1 minggu, itu di minggu terakhir itu kita bakalan ngerayain ulang tahun dari teman-teman yang berulang tahun. Nah, itu jadi salah satu cara kami untuk menarik teman-teman yang merupakan anggota PMKF 4 untuk datang ke Persekutuan Rabu. Baru terkhusus untuk ini sebenarnya kami juga ngadain bidang baru, namanya bidang Kesra. Nah, namanya kesejahteraan anggota nih. Perlu teman-teman tahu kan, anggota PMK itu bukan cuma kami pengurus, tapi kalian semua yang
Kristen di Fakultas Hukum itu anggota dari PMK. Nah, kesejahteraan anggota ini bakalan memperhatikan kesejahteraan kalian sendiri, baik itu dari misalnya kalian sakit bakalan dikunjungin, kalian misalnya ulang tahun bakalan diucapin. Nah, jadi kalau kalian kurang perhatian, PMK selalu memperhatikan kalian sebenarnya. Jadi itulah cara kami menjadi inklusif dengan kalian. Oke, luar biasa ya. Ternyata penerapan dari nilai itu sebenarnya di tahun ini berarti sudah ada ya Bang di program-program. Dari bagaimana tadi di persekutuan, ternyata kita ada, seru banget dirayain ulang tahunnya loh teman-teman. Makan kue. Makan kue Bang, gratis gak Bang? Gratis. Wah, luar biasa teman-teman. Kapan lagi? Jadi kalau kalian ulang tahun pastikan di ibadah keberapa tuh Bang kalau boleh tahu? Minggu terakhir tiap bulan. Minggu terakhir tiap bulannya kalian ulang tahun pastikan untuk datang persekutuan Rabu karena kalian bakal dinyanyiin dan dikasih kue gratis gitu. Luar biasa. Buat teman-teman yang sakit, yang ulang tahun, yang butuh ditemani, butuh teman cerita. Tadi juga kita ada bidang Kesra ya Bang, kesejahteraan anggota. Luar biasa berarti PMK tahun ini dalam mewujudkan nilai utamanya. Nah, berbicara tentang nilai, tadi kita juga sudah mendengar aplikasi-aplikasinya yang nilainya ini nggak sekedar omongan, tapi memang sudah ada gitu langkah-langkahnya melalui program-program. Sebenarnya kalau dari Bang Yobel dan juga Bang Gilbert pribadi nih, dari apa yang sudah kita rancangkan, karena kan belum berjalan 1 tahun ya Bang ya, baru dimulai banget lah istilahnya. Apa sih harapannya dalam setiap proker ini, tujuannya, nilai yang tadi mau ditanamkan? Sebenarnya harapan jangka panjangnya ini tuh apa sih Bang? Baik untuk PMK-nya kah, untuk anggota-anggotanya kah, atau buat internal pengurus itu sendiri dulu deh Bang. Kira-kira bagaimana? Paling dari aku untuk terkait harapan kepada PMK FV 4, baik itu kepada anggota PMK FV 4 dan juga kepada pengurus PMK FV 4. Aku berharap selama setahun kepengurusan ini seluruh anggota dan juga pengurus PMK FV 4 itu bisa menjadikan PMK ini sebagai wadah di mana mereka bisa berakar, bertumbuh dan juga berbuah di dalam Kristus. Karena semuanya sudah kita wadahi. Mau kita cari terkait wadah soal iman atau kerohanian, kita sediakan persekutuan Rabu, dan juga tiap pagi kita sediakan renungan pagi. Dan juga kalau kita mencari wadah untuk keilmuan, kita juga sudah menyediakan mentoring ilmu hukum. Kalau kita mencari bakat soal musik, kalau kita mencari wadah untuk minat dan bakat kita juga ada proker dari bidang kesejahteraan anggota itu melingkupi olahraga bersama dan juga menampung minat bakat teman-teman dalam hal musik. Oke. Jadi Bang Yobel? Kalau dari aku sih sebenarnya pengennya kabinet Genesis ini dengan nilai-nilai yang pengen dibawa ini bukan berhenti di tahun kami aja. Kami berharap kayak ini jadi value yang bakalan terus dipegang sama seluruh anggota PMK FV 4, terkhususnya pengurus. Jadi kayak suatu hal yang kita tanamkan di awal ini bisa jadi terus-terusan ke depannya. Karena aku merasa kalau misalnya kita udah berhasil membentuk suatu keluarga di sini, kita bakalan terus tahu gitu tempat kita mau kemana, tempat kita harus bercerita kemana. Jadi aku harap nilai yang udah ada ditanamkan baik di proker ataupun yang pengen dituju ini bakalan terus ada di kepengurusan selanjutnya gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk yang tadi aku dapat dari jawaban Bang Gilbert dan juga Bang Yobel, sebenarnya PMK ini tuh sudah menyediakan wadah yang luar biasa banyak teman-teman, dari keilmuan, iman, minat bakat dan lain sebagainya. Dan harapannya justru wadah ini bisa dipergunakan tidak hanya untuk sekarang, tapi juga untuk seterusnya juga ya Bang. Jadi teman-teman ini boleh juga nih untuk dicatat kembali. Kalau untuk teman-teman yang memang memiliki kerinduan untuk kembali, berarti PMK ini sangat welcome ya Bang sebenarnya. Betul. Tidak hanya untuk internal PMK itu sendiri, tapi juga untuk teman-teman ke depannya, untuk mencari keluarga tadi ya Bang ya. Terus juga siapa tahu pengalaman-pengalaman dari mentoring, dari kita sama-sama bertukar relasi di sini pasti bakal berguna juga sih untuk masa depan. Gitu teman-teman. Semoga harapan dari Bang Gilbert dan juga Bang Yobel bisa terwujud dalam 1 tahun pelaksanaan kabinet ini. Oke, mungkin karena kita ngobrolnya ini sebenarnya mau santai-santai aja Bang, singkat-singkat juga, biar nggak berat-berat juga. Ini sudah pertanyaan paling akhir nih Bang, tidak berasa ya. Tapi pertanyaan paling akhir, tapi bisa dibilang paling berat mungkin nih Bang.
Gak apa-apa ya? Boleh. Nah, ini Bang Gilbert dan juga Bang Yobel sebagai ketua dan wakil ketua PMK yang menaungi seluruh anggota PMK FH4. Seluruh anggota ini berarti seluruh mahasiswa Kristen ya, Bang? Benar. Apa sih yang mau disampaikan ke mereka, Bang, sebagai ketua dan wakil ketua dari kabinet tahun ini? Silakan, Bang. Oke, jadi mungkin pesan dari aku buat teman-teman mahasiswa Kristen Fakultas Hukum yang sudah menonton ini. Jadi aku berharap kita semua bisa semakin bersatu lagi di dalam rumah kita PMK FH4. Ya, ditunggu teman-teman semua. Oke, mantap. Jangan ragu-ragu teman-teman. Dari ketuanya langsung sudah mengundang untuk teman-teman datang ke rumah kita bersama, yaitu PMK FH4. Oke, dari Bang Yobel. Kalau dari aku udah pasti sejalan. Jadi pengennya itu harapannya teman-teman tahu tempat di mana kalian harus datang, tempat di mana kalian merasa sedih. Event kalian senang, kalian tahu harus kemana di situ. Jadi PMK ini bukan cuma menerima orang-orang yang lagi senang aja, tapi event kalian lagi di titik terendah juga kami bakalan sediain tempat untuk kalian untuk pulang ke sini. Gitu. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong untuk narasumber kita, teman-teman. Oke, luar biasa obrolan hangat kita pada sore hari ini. Kita sudah mendengar bagaimana perkenalan baik dari kabinet Genesis itu sendiri, dari abang-abang kita di sini, Abang Gilyop yang luar biasa. Kita sudah mendengar juga core value yang akan ditanamkan oleh PMK FH4 tahun ini. Teman-teman juga tadi sudah mendapatkan clue-clue nih, kegiatan-kegiatan PMK FH4 yang mungkin nanti akan berguna dan bisa teman-teman maksimalkan untuk teman-teman mendapat keluarga, mendapat pengalaman dan sebagainya. Jadi sekali lagi ya Bang, kita sama-sama mengundang teman-teman semua untuk selalu hadir di kegiatan PMK FH4 dari hari ini dan seterusnya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari obrolan kita pada sore hari ini. Tidak terasa dari aku pribadi mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton. Jangan lupa untuk terus nantikan kegiatan-kegiatan PMK FH4, khususnya podcast-podcast yang akan membahas lebih dalam lagi tentang PMK FH4 maupun kehidupan kekristenan dari seorang mahasiswa itu sendiri di episode selanjutnya, yaitu di episode podcast The Champ setiap 2 bulan 1 kali. Nantikan juga program kegiatan lainnya, baik dari bidang Medfokom maupun dari bidang-bidang lainnya di Instagram dan sosial media PMK FH4 lainnya. Karena itu teman-teman sekalian, aku izin pamit undur diri. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.